Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Santos dari kelas IFCT 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang file-file yang ada di folder petugas. Yang pertama itu ada file admin PHP. Nah, di bagian ini itu memulai sistem PHP agar data sistem bisa digunakan. Penyimpanan identitas petugas yang login. Mengecek apakah di sini header location login PHP itu fungsinya itu jika belum login dialihkan ke halaman login. Dan fungsi utama dari fitur ini itu melindungi halaman dashboard agar hanya bisa diakses setelah login. Setelah itu ada Nah, setelah itu ada file delete PHP. Session start ini fungsinya itu mengaktifkan session PHP agar bisa mengecek apakah user sudah login. Dan ini include koneksi PHP. Itu fungsinya memanggil file koneksi PHP. Biasanya berisi localhost ini. Dan ID ini ID get ID itu mengambil parameter ID dari URL. Nah, kalau MSQL query second delete form petugas WR petugas yang ini. Nah, fungsinya itu menghapus data petugas berdasarkan ID. Dan header localhost yang ini, nah, yang itu fungsinya itu setelah data dihapus, user langsung diarahkan kembali ke halaman daftar petugas. Setelah itu ada file index PHP. Nah, session start ini itu kayak mengaktifkan session PHP, wajib dipanggil sebelum membaca atau menulis. Dan if set session ID petugas yang mana? Nah, yang itu fungsi itu kayak mengecek apakah session ID petugas sudah ada, artinya user sudah login. Jika sudah login, itu akan ada header lokal admin PHP. Kayak user diarahkan ke halaman admin atau dashboard mengecek user login. Setelah itu header login. Nah, ya ini user diarahkan ke halaman login. Habis itu ada file input PHP. Nah,
session ID petugas itu untuk kayak mengecek apakah ID petugas tidak ada. Jika user belum login, langsung diarahkan ke login. Dan ini struktur HTML-nya. Dan CSS-nya kayak. Dan PHP includes the bar ini itu fungsinya, nah ini fungsinya itu kayak memanggil komponen tampilan, sejebar ke menu navigasi, header ke menu bagian atas halaman. Kayak manfaat kode ini tuh lebih rapi dan konsisten. Dan file-file kayak input tipe, codingan input tipe name ini dan simpanan itu kayak name itu nama variabel yang diterima PHP. Dan fungsi tombol submit ini itu kayak mengirim data ke proses input PHP, menyimpan data petugas ke database. Setelah itu ada file koneksi PHP. Nah, S-host ini itu server database, biasanya itu di localhost. Username MySQL itu root. Pasnya itu password MySQL. DB ini nama database-nya. Kebetulan nama database saya adalah DB web petugas. Nah, Chiffon MySQL ini itu fungsi itu menghubungkan PHP ke database MySQL. Hasilnya disimpan dalam variabel. Variabel ini dipakai di file lain untuk query database. Setelah itu ada file login PHP. Nah, di login PHP itu ada kelas ini. Nah, div kelas login petugas itu fungsinya membungkus forum login dalam bentuk kartu, judul halaman loginnya. Dan from ini from session proses login PHP itu fungsinya yang memproses login. Method postnya itu data dikirim aman, tidak terlihat di URL. Setelah itu ada input tipe, kayak tipenya itu teks, name-nya itu nama, dan input tipenya itu password, name-nya itu kata sandi. Name itu digunakan untuk membaca data di PHP. Request itu wajib diisi, tipenya itu password, menyembunyikan kata sandi. Nah, untuk submit ini itu mengirim data ke proses login PHP. Untuk coding PHP, if is a get error, class error, login gagal, nama atau kata sandi, itu fungsi itu mengecek parameter error di URL. Jika ada tampilan pesan gagal login, nah ini login gagal, nama atau kata sandi salah. Setelah itu ada file logout PHP. Nah, fungsinya itu kayak session story. Nah, yang ini fungsi itu menghapus seluruh data session, mengakhiri status login user,
semua variabel session akan hilang. Untuk header ini, nah, itu fungsinya mengarahkan user kembali ke halaman login, biasanya setelah klik tombol logout. Setelah itu ada file proses input PHP. Nah, ini input koneksi PHP, itu fungsinya memanggil koneksi MySQL. Variabel MySQL kan digunakan untuk query database. Ini untuk codingan nama, pos nama, kata sandi, kelompok, itu mengambil data dari form input. Pos itu data dikirim via metode post MD5, itu mengubah kata sandi menjadi hash. Untuk codingan ini, if input header lokal tampilan PHP Elsa SQL gagal penambahan data, itu fungsinya jika query berhasil reduce ke tampilan PHP, jika gagal tampilan pesan error. Setelah itu ada proses login PHP. Nah, fungsi cache session ID petugas, nama, kelompok, waktu login, itu menyimpan data user ke session digunakan di halaman lain, kayak seperti dashboard, kayak untuk header location admin PHP, itu user diarahkan ke dashboard admin. Untuk header location login PHP, itu kembali ke halaman login menampilkan pesan error. Nah, setelah itu ada fitur tampilan PHP. Untuk ini, nah, itu MySQL perform this select from tugas, itu kayak menjalankan query. Saat fungsi itu mengambil semua data petugas disimpan dalam variabel data. Dan ini ada struktur HTML-nya. Judul halaman itu data petugas. Tabel data petugas itu ada membuat tabel kayak nomor, nama, kelompok, aksi. Fungsi bt update titik PHP itu kayak mengirim ide petugas ke update PHP. Delete itu kayak mengirim ide petugas ke delete PHP, ada konfirmasinya. Dan yang terakhir tampilan update PHP. Oke. Fungsi file ini tuh untuk kayak menampilkan form edit data petugas, mengubah data petugas di database, mengizinkan opsional ubah password, melindungi halaman dengan session login. Nah, MySQL Query Connect update petugas ini, itu jika password tidak diubah, password tetap sama, hanya update nama dan kelompok. Untuk redirect setelah update itu kayak kembali ke halaman daftar petugas. Dan ini input formnya. Data lama ditampilkan otomatis, password opsional.
Dan ini untuk tampilan CSS-nya. Saya memakai emoji juga. Untuk warnanya itu warna putih dan krem, karena saya menyukai warna-warna kalem. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang outputnya. Di sini saya sudah di outputnya. Saya akan mencoba namanya itu admin dan kata sandinya itu admin 123. Kita login dan ini tampilan dashboardnya. Di dashboard itu ada kayak ID petugasnya, satu namanya admin, kelompoknya A, waktu loginnya ini jam segini. Oke. Coba kita input lagi nama petugasnya itu misalkan Rahel. Nah, kata sandinya Rahel 123, kelompoknya itu kelompok F. Simpan dan akan muncul di data petugas. Nah, ini yang ketiga, Rahel, kelompoknya F. Kalau kita update itu bisa kembali ganti, misalkan passwordnya itu 123 Rahel. Oke. Setelah itu simpan. Dan jika delete itu tidak ada di sini. Ada navigasi ini kayak hapus data. Oke, kita buat lagi misalkan bunga. Kata sandinya bunga 123, kelompoknya I. Simpan. Nah, ini sudah ada. Coba kita ke nama bunga. Oke. Kata sandinya bunga 123 dan bisa. Ini waktu loginnya. Jika tidak ada misal namanya di situ, coba kita ketik Cempaka. Kata sandinya 123 ini. Tidak login gagal, nama atau kata sandi salah. Karena kenapa login gagal atau nama kata sandi salah? Karena di input data petugasnya itu belum diinput nama Cempaka dan kata sandinya, kelompoknya itu berapa, maka dari itu salah. Jika Cempaka, jika kita input Cempaka, kelompoknya Q, simpan. Coba kita ketik di sini Cempaka, untuk kata sandinya Cempaka 123. Oke, kita mulai lagi. Cempaka. Nah, berhasil. Sudah bisa. Sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.